tahun yang lalu itu aku bikin pepes. Jadi semua ikan aku pepesin dan itu aku ngerjainnya dari rumah. Jadi sesuai dengan order pesanan dari saudara, dari teman-teman, dari tetangga. Jadi masih kerja di rumah itu sekitar 4 tahun yang lalu ya. Kemudian aku ditawarin sama teman, Nes, daripada lo capek kerja sendiri begitu, gue kebetulan ada anak muda nih yang bisa bantu-bantu. Kebetulan dia bisa marketingin ikan-ikan pepes lo, dan beliau juga berkecimpungan di event organizer sebelumnya. Akhirnya aku pikir-pikir, daripada kerja sendiri, oke lah, akhirnya aku rekrut nih anak muda ini yang sekarang menjadi asisten aku. Terus kita selama 1 tahun, jadi aku bikin ikan-ikan gitu, aku pepesin dari mulai ikan-ikan, dari mulai ikan gurame, ikan patin, ikan kue, ikan apa lagi, ikan emas. Pokoknya peminatnya banyak karena di pepesnya bukan bumbu yang biasa, jadi bumbu ala Padang, jadi pedes gitu. Pokoknya enak banget lah. Sebulan itu lumayan dapat bersih sekitar 4 jutaan sebulan ya. Udah gitu kebetulan aku punya kos-kosan lagi dikembangin pada saat itu. Terus ada tempat kecil yang bekas garasi ya. Terpikir oleh Nisha, kenapa nggak bikin rumah makan aja ya. Tapi kalau pikir rumah makan kecil banget, akhirnya oke lah kita bikin kedai aja. Nah mulai sejak itu kita bikin kedai untuk mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Awal dari kedai dulu kita cuma punya 1 gerobak, tapi kebetulan aku punya tabungan, jadi aku beli kursi, beli meja yang bagus-bagus lah dari IKEA sama dari S Hardware. Pokoknya mesti kesan lain daripada yang lain. Aku suka warna merah, aku suka warna hijau, jadi aku ambil daun-daunan seperti ini. Terus kursinya warna merah, walaupun banyak yang komplain ya, Nes kok merah sih, menyolok, tapi nggak apa-apa. Tapi ternyata banyak juga mahasiswa yang datang dan berfoto-foto di sini. Pertama terbuka, jadi nggak pakai AC karena banyak mahasiswa maupun langganan kita pada merokok ya, jadi mereka senang. Kalau sekarang udah Nisha tutup dan Nisha pasang payung-payung di luar, jadi buat yang merokok bisa di luar ya gitu. Waktu bulan-bulan pertama itu agak sedih juga ya, kok sepi gitu kan. Udah bolak-balik ganti menu, kebetulan asistenku kasih semangat, gimana nih Mbak, apa kita rubah menunya lebih ke yang spesifik lain daripada yang lain. Akhirnya kita munculin serba yang pakai kecombrang. Waktu itu kita awal-awal keluarin nasi pepes gembira, murah banget waktu itu, kalau nggak salah cuman 20.000, tapi nasinya udah nasi uduk, ada ayamnya, ada telurnya, ada kerupuk, ada timun, dan ada sambal pepes teri Medan kecombrangnya. Nah sejak itu mulai banyak yang pesen, yang GoFood. Terus kita kembangkan ke makanan seperti ayam geprek. Ayam geprek Nisha juga sangat laku karena sambalnya di sini kita bikin lain daripada yang lain. Jadi di tempat lain nggak ada lah rasa sambal Nisha ini, rasanya enak memang. Itu sukanya, dukanya adalah yaitu kalau udah menjelang pertengahan bulan ke atas sepi banget, bener-bener 2 minggu itu menjelang akhir bulan sepi. Tapi bisa dimengerti, biasanya anak-anak kos kan udah menjelang bayar kosnya, udah uang kosnya juga uang jajannya udah habis kali ya. Terus yang biasanya ada langganan di sini akhir bulan juga mungkin juga belum gajian gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk GoFoodnya lancar ya, sangat lancar. Kebetulan kita punya minuman-minuman di botol juga buatan kedai pojok seperti drink coffee, yaitu es kopi latte buatan racikan kita. Terus kita ada susu kurma, itu kurmanya bener-bener yang bagus punya, yang premium, yang kita blender dan kita bikin dengan susu. Dan
pure, tidak ada tambahan gula. Terus kita ada juga co-fresh, yaitu minuman yang pakai kelapa dan air kelapa asli, seger banget itu. Cuma dia emang nggak bertahan lama, jadi kalau udah lebih dari 2 minggu itu Nisha buang. Kemudian kita ada minuman lagi, air serai, lemon serai, itu yang paling laku sama anak UPN. Kadang-kadang ada yang borong sampai 5 botol, 10 botol. Itu minuman serai yang Nisha godok, yang banyak banget, sekitar 2 kiloan kali ya, sampai 2 kiloan. Nisha bersihin, Nisha godok, terus Nisha kasih lemon dan gula sedikit, karena Nisha kasih madu. Itu enak banget. Jadi benar-benar untuk yang menghilangkan dahaga di udara yang panas. Kemudian kita ada minuman juga, teh tarik, itu juga buatan kita sendiri, kita olah sendiri. Kemudian kita ada leci tea, itu lecinya kita ambil dari minuman kaleng, itu kita blender dan kita buat tehnya sendiri. Ya begitu. Mereka tidak pakai pengawet semuanya, jadi lebih dari 3 minggu untuk minuman tertentu kita buang. Tapi sejauh ini alhamdulillah lagi minuman Nisha laku semua karena harganya terjangkau ya, cuma 15.000, dan banyak sekali mahasiswa UPN itu ketagihan dengan minuman botol Nisha. Kalau untuk balik modal sih, awalnya itu Nisha ngeluarin sekitar, sama bikin dak atas ini semua ya, dengan beli kulkas, dengan beli macam-macam ya, piring, sendok tuh sekitar 30 jutaan. Udah balik modal sekitar ya 1 tahun udah balik modal. Dan sekarang omset Nisha setiap hari itu Nisha bisa dapat sekitar 300.000 bersih. Itu dari GoFood, dari pesan makanan, dan dari orang yang datang membeli makanan. Harapan ke depan Nisha untuk kedai pojok ialah apa ya, sebenarnya aku dari kecil tuh udah pingin banget punya restoran, karena mama dulu kan punya catering, dan yang bantu catering mama tuh aku dari tahun ke tahun ya. Mama Nisha almarhum itu catering 10 tahunan, dan aku yang selalu nyendokin makanan ke wadah yang mau dikirim. Aku bantu mama catering selama 10 tahun, dan sejak itu aku tertarik dengan masak-masak, dengan makanan, dengan lauk pauk. Kadang-kadang malah ada resep-resep tertentu mama tuh suka nggak mau ngasih tahu, jadi mama suka bilang, kamu nonton aja, kamu lihat aja kalau mama masak, hafal katanya. Jadi aku berdiri di sebelahnya sambil lihat, sambil nyatet kadang-kadang. Jadi sebelum pergi kuliah nih, liatin dulu mama masak, habis itu bantu-bantu beliau, dan baru pergi kuliah. Udah dari dulu sih, dari muda pengen punya restoran dulu ya, tapi baru tercapai sekarang. Tapi happy banget sih bisa punya, walaupun kecil, tapi ada sesuatu lah yang bikin Nisha bahagia dan tercapai. Dan kedepannya pingin punya cabang, cuman karena Nisha punya spesifik makanan tertentu yang restoran kedai yang lain tidak punya, seperti tauco udang pakai pete, tidak semua orang punya ya, dan itu selalu fresh udangnya. Kemudian Nisha ada nasi goreng berbagai macam, ada nasi goreng teri Medan, nasi goreng ayam, sosis, seafood, nasi goreng petai, nasi goreng rendang, dan ya semua juga restoran punya. Jadi ingin banget sih buka cabang setelah pandemi ini. Ya doain ya guys, semoga Nisha bisa dapat tempat-tempat untuk buka cabang.
kasih atas undangannya ulang tahun yang ketiga Kedai Pojok. Semoga untuk selanjutnya tambah sukses dan semoga ada promo-promonya untuk masukannya itu. Oke, makanannya enak-enak. Hai guys, selamat ulang tahun yang ketiga buat Kedai Pojok, dan terima kasih juga buat Indonesia yang sudah undang di kedai ini yang makanannya pasti harus dicoba, enak semua. Semoga tambah sukses ya. Amin. Hai, selamat ulang tahun buat Kedai Pojok PL yang ketiga, sukses dengan bisnisnya, dan buat Mama Nesi masakannya top. Kesukaanku favoritku ayam geprek sama sambal pedas kecombrang. Mampir ya ke Kedai Pojok PL. Hai, hari ini ulang tahun Kedai Pojok PL yang ketiga. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih undangannya, makanannya, dan buat kalian yang nonton, ayo ke Kedai Pojok PL ya. Enak banget loh makanannya, banyak promonya juga. Ya, ditunggu loh. Bye. Selamat ulang tahun Kedai Pojok. Semoga makin ramai customernya, terus menunya makin banyak. Terus untuk Indonesia-nya semoga makin sukses. Makasih untuk undangannya. Selamat ulang tahun buat Kedai Pojok PL. Semoga makin ramai. Kasih Indonesia. Selamat ulang tahun Kedai Pojok yang ketiga tahun. Terima kasih buat Indonesia yang sudah saya bikin kerja di sini. Pokoknya selamat ulang tahun buat Kedai Pojok yang keberapa? Ketiga ya? Semoga makin maju, buka cabang, karyawannya nambah, bisa melawan pandemi ini. Pokoknya happy birthday, makin sukses, makin maju, tentunya makin oke, makin insya Allah bisa go internasional, amin. Amin.